dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Ketua Pembina Jurusan Pak, Alhamdulillah. Yang saya hormati kepala sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ibu kepala sekolah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan aksi nyata Bapak Ibu calon guru penggerak dari SD Cibadak Sakit. Saya sangat gembira bersyukur dari sekolah yang paling sedikit muridnya di sini. Tidak terlalu akademik, tapi guru penggeraknya Masya Allah ya, sampai mencapai 3 orang ini sangat luar biasa. Mudah-mudahan ini jadi spirit juga untuk sekolah yang lain. Mengapa saya berharap seperti itu? Karena dengan guru penggerak ini punya harapan besar bagi kita, bagi pemerintah, terutama bagi negara kita. Dengan bergeraknya guru-guru di setiap satuan pendidikan, maka sekolah ini, pendidikan ini tidak menjadi stagnan, ya, tapi kita terus melangkah untuk maju. Karena kalau tidak bergerak, mana mungkin ya hal yang tidak mungkin atau impossible. Kita ingin maju, sementara kita tidak maju. Jadi majunya pendidikan dengan bergeraknya guru-guru yang ada di setiap satuan pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu pengawas pembina gugus 4 yang saya hormati, Ibu Bapak Kepala Sekolah gugus 4 yang saya hormati, serta rekan-rekan guru yang saya hormati dan yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah. Alhamdulillah pada hari ini kita diberikan kesehatan untuk ada di acara ini. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ibu dan Bapak sekalian, pada kesempatan hari ini saya akan melakukan diseminasi budaya positif aksi nyata modul 1.4 oleh CGP Angkatan 7 Kabupaten Bandung. Pada diseminasi kali ini saya ingin menyampaikan apa yang telah saya peroleh selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Banyak sekali ilmu yang saya dapatkan, pengetahuan baru yang saya dapatkan ketika saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Sebelumnya mohon maaf, bukan saya berdiri di sini untuk menggurui, melainkan untuk berbagi pengalaman. Baiklah, Ibu dan Bapak, ketika saya mendapatkan pendidikan di pendidikan guru penggerak, yang pertama ada perubahan paradigma pembelajaran. Di sini, menurut Ki Hajar Dewantara, biasanya kita kan ketika dulu di bangku kuliah kita dikenalkan dengan berbagai tokoh pendidikan dari luar. Padahal kita mempunyai tokoh pendidikan dari negeri kita sendiri yang ketika dipelajari filosofinya ini sungguh luar biasa ya. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional, tujuan pendidikan itu yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat
budaya setempat. Apakah ini sesuai tidak dengan kebudayaan kita? Jika sesuai, maka lakukan. Karena tuntutan zaman itu tentu akan berbeda. Lanjut. Nah, pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, sekolah itu ibarat sebuah taman yang tumbuh berbagai bunga, dan anak yang datang ke tempat tersebut datang dengan perasaan senang dan bahagia. Kita tentu punya anak yang itu di rumah. Bagaimana ketika anak kita itu kita ajak ke sebuah taman? Senang, ya, yes, oleh. Nah, karena mereka menganggap bahwa taman itu adalah tempat yang menyenangkan bagi mereka, bisa bermain. Pokoknya mereka merasa bahagia ketika datang ke sebuah taman. Nah, begitu juga sekolah. Sekolah juga harus menjadi tempat yang menyenangkan bagi mereka. Mereka ketika datang ke sekolah itu dengan perasaan senang, riang, gembira, tidak usah dipaksa-paksa oleh orang tuanya cepat ke sekolah. Ada yang sampai diseret oleh orang tuanya cepat sekolah. Nah, berarti itu harus dipertanyakan fungsi sekolahnya. Karena sekolah di sini harusnya seperti taman. Ketika mereka datang itu, mereka itu bahagia datang ke sekolah. Nah, kemudian pendidik itu kita sebagai guru oleh Ki Hajar Dewantara diibaratkan sebagai seorang petani, dan peserta didik itu sebagai benih padi. Kita petani tidak bisa merubah padi, misalkan kita tanam padi dirubah menjadi nanti panennya ini jagung, tentu tidak bisa. Apa yang bisa kita lakukan? Yaitu menuntun tumbuhnya benih tersebut menjadi pohon yang berbuah bagus dan unggul. Itulah tugas kita. Anak-anak kita sudah dibekali dengan potensi dari dirinya masing-masing. Ada yang potensinya itu di bidang kesenian, ada yang potensinya itu di bidang matematika. Kita tidak bisa merubah potensi tersebut. Sekarang anak yang pandainya menggambar, kita paksa harus pandai matematika. Tidak bisa seperti itu. Apa yang harus kita lakukan? Tuntun mereka. Kodratnya apa? Ketika anak pandainya menggambar, maka arahkan, asah kemampuannya sehingga mereka itu menjadi pelukis yang handal. Nah, seperti itulah tugas kita sebagai pendidik. Jangan lantas anak yang pandai menggambar dipaksa harus bisa matematika. Karena tentu mereka akan tertekan, akhirnya tidak senang datang ke sekolah. Nah, itulah mungkin yang harus diperbaiki, bahwa tugas pendidik adalah seperti sebagai seorang petani yang hanya bisa menuntun tumbuh kembang ini sehingga menjadi berbuah yang bagus. Nah, ini trilogi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Sering sekali ya kata-kata ini tentu tidak asing bagi kita. Sering kita mendengarnya. Tapi apakah makna di balik trilogi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara ini? Yang pertama, ingat sok sumber. Dari depan memberikan teladan. Nah, kan kita guru di buku dan di film. Nah, di sini sebelum kita mengajarkan anak-anak dengan perkataan, maka ajarkan dulu anak-anak dengan teladan. Sebelum kita menyuruh mereka untuk ini dan itu, beri dulu contoh oleh kita. Itulah baru pendidik yang baik. Kemudian iman yuk bangunkan so. Dari tengah membangun semangat. Apa yang ada pada diri anak, kita arahkan, kita semangati bahwa mereka adalah pribadi yang akan berhasil di kemudian hari. Kemudian pemulihan daya, dari belakang memberikan dorongan. Terus arahkan mereka, dorong mereka untuk tidak patah semangat sehingga cita-citanya dapat tercapai. Nah, kemudian disiplin positif. Apakah itu disiplin positif? Kebanyakan orang menghubungkan kata disiplin itu dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga
sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu semua berbeda. Disiplin bukan berarti menghukum ya, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Betul sekali ya, kadang pemikiran kita itu suka banyak yang bilang begini, yang berhasil itu guru zaman dulu. Kalau guru zaman dulu anak-anak tidak ada yang berani sama seperti anak-anak zaman sekarang. Kenapa? Kalau guru zaman dulu disiplin, penggaris panjang, nah kemudian penghapus yang bisa tepat. Nah itu adalah pemikiran yang salah ya, karena disiplin itu bukan menghukum, tapi disiplin itu tumbuh kesadaran untuk melakukan hal-hal yang positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ya kalau misalkan selalu dihukum, apa-apa sedikit-sedikit dihukum, ya jelas disiplin itu menjadi sesuatu yang menakutkan, yang tidak nyaman atau yang tidak enak disiplin itu. Nah kemudian disiplin positif juga apa? Harus bisa mencetak pelajar sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah kalau disiplin menurut Ki Hajar Dewantara bagaimana? Di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan, kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab kalau kita tidak cepat melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Kalau menurut Ki Hajar Dewantara, justru orang yang merdeka itu adalah orang yang mendisiplinkan dirinya sendiri. Tidak perlu ada hukuman, tidak perlu ada reward, tapi mereka sadar dengan kesadaran diri yang sepenuhnya bahwa mereka harus melakukan hal-hal yang positif untuk diri. Nah itulah baru orang yang merdeka. Kalau menurut Ki Hajar Dewantara, tidak perlu ada hukuman atau reward, tapi mereka meyakini bahwa diri mereka perlu melakukan hal-hal yang positif. Nah, kemudian motivasi perilaku manusia. Motivasi ini adalah sesuatu yang mendorong manusia untuk melakukan suatu perbuatan. Tentu kita kalau melakukan sesuatu pasti ada alasannya, ada dorongan. Yang pertama, motivasi dari manusia itu yaitu satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya contoh kita memakai helm, saya tidak suka memakai helm, saya merasa berat kalau pakai helm. Tapi ketika ada hukuman, ya terpaksa daripada ditilang, saya lebih baik pakai helm. Nah itu salah satunya motivasi perilaku manusia. Kalau hukuman ini bersifat eksternal atau ekstrinsik dari luar. Kemudian untuk mendapatkan imbalan, seseorang misalkan melakukan sesuatu karena ingin mendapat pujian atau ingin mendapatkan reward, sama ini juga motivasinya dari luar, eksternal. Yang ketiga, ini baru motivasi yang baik, ini internal, intrinsik dari dalam diri sendiri, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Misal, saya mengikuti CGP, kata orang lain apa sih capek-capek ikut CGP? Atau misalkan kalau kepala sekolah, ayo lah ikut CGP, ya nanti karirnya bisa naik. Nah, itu kalau dari luar. Tapi kalau dari dalam diri saya sendiri, saya ikut CGP karena saya senang. Ketika saya mendapatkan ilmu baru, saya merasa, aduh ya ampun, sekarang jadi tahu, senang sekali rasanya. Nah, itulah motivasi yang asalnya dari dalam diri, dan dianjurkan motivasi yang tidak inilah yang perlu kita kembangkan atau tumbuhkan.
kemudian 5 kebutuhan dasar manusia. Sebagai manusia tentunya kita memiliki kebutuhan, dan 5 kebutuhan dasar inilah yang biasanya orang berusaha untuk mendapatkannya, bahkan melanggar sesuatu pun akan mereka lakukan demi mendapatkan 5 kebutuhan dasar ini. Contoh kebutuhan bertahan hidup, apa saja kebutuhan bertahan hidup? Kebutuhan makan, itu Bapak perlu makan? Perlu. Kebutuhan makan, tempat tinggal, pakaian, ini termasuk ke dalam kebutuhan bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima. Ibu dan Bapak pernah tidak dihadapkan dengan kasus seperti ini? Peserta didik kita, orang tuanya ada yang berpisah, kemudian dititipkan di miliknya, otomatis mereka itu ya kuranglah mendapat kasih sayang dari orang tua, karena orang tuanya masing-masing menikah lagi, mereka hanya sama neneknya. Kemudian datang ke sekolah, di sekolah mereka mencari-cari perhatian kepada kita. Nah, inilah yang mereka lakukan, ingin memenuhi kebutuhan dasarnya. Kasih sayang yang tidak mereka dapat di rumah, mereka harap didapatkan di sekolah oleh kita sebagai orang tuanya di sekolah. Kemudian penguasaan, pengakuan kita sebagai orang, sebagai manusia butuh diakui keberadaan kita oleh orang lain. Kebebasan, ingin bebas berpendapat, ingin bebas berekspresi, nah itulah manusia. Kemudian kesenangan, yang senangnya kita beda-beda, hobinya beda-beda. Kadang anak melakukan kesenangan di sekolah walaupun sedang suasana belajar. Itu mereka lakukan mungkin karena ingin mendapatkan kebutuhan dasarnya ini. Ya, lanjut. Nah, sekarang karena 5 kebutuhan tadi bisa melatar belakangi orang lain atau anak didik kita untuk melakukan suatu pelanggaran, mungkin ya bisa disebut suatu pelanggaran. Bagaimana kita cara menghadapinya? Disinilah ada 5 posisi kontrol yang dilakukan oleh pendidik. Yang satu, penghukum. Penghukum ini sebaliknya dihindari oleh guru zaman sekarang. Kita harus menuju perubahan yang lebih baik. Jika guru zaman dulu katanya berhasil karena disiplin dengan hukum, kalau kita bisa tetap berhasil tanpa menghukum. Karena penghukum ini akan membuat peserta didik tidak nyaman. Sedikit-sedikit menghukum, sedikit-sedikit menghukum. Kemudian membuat rasa bersalah. Kalau membuat rasa bersalah ini membuat perasaan anak itu menjadi, aduh, aku adalah orang yang gagal gitu ya. Karena biasanya membuat rasa bersalah ini membuat anak itu misalnya begini, kamu ini gara-gara kamu nanti ibu dimarahin kepala sekolah, nanti gara-gara kamu orang tua kamu kecewa loh. Nah, jadi si anak itu merasa bahwa apa yang dilakukannya itu adalah dosa besar gitu ya. Mereka merasa terngiang-ngiang, aduh saya sudah melakukan kesalahan. Nah, ini adalah posisi kontrol membuat rasa bersalah. Yang ketiga, posisi teman. Teman ini mungkin bisa menjadi keakraban ya. Kita memperlakukan mereka itu seolah-olah tanpa penghalang gitu. Tidak ada penghalang antara guru dan peserta didik. Mereka bisa curhat, dan bahasa yang digunakan juga adalah bahasa yang mudah. Ayolah kerjain, ayo tuh. Nah, itu adalah posisi teman. Tapi mungkin ada dampak negatifnya juga. Biasanya kalau anak yang anak-anak nyaman dengan kita sebagai posisi teman, kadang ketika serius juga mereka inginnya bercanda gitu dengan kita. Nah, itu mungkin negatifnya dari posisi teman. Kemudian pemantau. Kalau pemantau itu mengawasi apakah si anak ini sesuai dengan aturan, diingatkan terus peserta didiknya dengan aturan yang berlaku. Nah, ini posisi pemantau. Nah,
posisi yang kelima, ini mah harus diusahakan oleh kita. Cita-cita semua guru, kita harus bisa berada di posisi ini, manajer. Bagaimanakah itu manajer? Kalau manajer, ketika anak melakukan kesalahan, dia memberikan kesempatan kepada anak tersebut berdiskusi dengan anak tersebut bahwa anak tersebut itu dapat memperbaiki kesalahannya, memberikan kesempatan kepada mereka untuk memperbaiki apa yang sudah tadi dilakukan. Lanjut. Nah, baiklah Ibu dan Bapak, ini ada tayangan video ya. Kita akan menonton tayangan video berikut. Silakan. Nah, ini tadi memang posisi kontrol ini akan diterapkan di video dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang digunakan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali diri. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang digunakan oleh gaya dosen dan contoh penerapannya. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang hidup dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan mengenal dirinya yang bersalah dan tidak akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Pengawas Bina, Ibu 4 yang saya hormati, Ibu Bapak Kepala Sekolah Ibu 4 yang saya hormati, Bapak Kepala Sekolah Cibadak 1 yang saya hormati, serta rekan guru semuanya yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini, saya CGP Angkatan 7 Kabupaten Bandung, SDN Cibadak 1. Nama saya Lena Noviana SPD. Di sini saya akan memaparkan diseminasi budaya positif aksi nyata modul 1.4. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi ilmu atau mungkin saya akan membagikan apa yang sudah saya dapatkan dalam program CGP Angkatan 7. Mulai dari filosofi Ki Hajar Dewantara, mulai dari modul 1.1 sampai 1.4. Saya akan paparkan satu persatu. Semoga nanti apa yang saya sampaikan dapat dipahami dan menjadi pengalaman untuk ibu bapak guru yang berikutnya akan mengikuti program guru penggerak selanjutnya. Pertama yaitu perubahan paradigma pembelajaran. Pada awal mengajar, pengalaman saya, ketika saya mendengar pembelajaran, yang ada di pikiran saya adalah mengajar anak-anak, memberikan atau mentransfer ilmu pengetahuan kepada anak, menyampaikan materi apa yang dibutuhkan anak sebagai nanti untuk capaian anak belajar, kemudian mengetahui sejauh mana anak itu mengerti tentang apa yang saya sampaikan di kelas. Dan ternyata paradigma pembelajaran tersebut menurut Ki Hajar Dewantara di sini, yaitu filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa tujuan pendidikan itu tidak hanya memberikan pengetahuan, akan tetapi menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi di sini kita sebagai guru tidak hanya memberikan pengetahuan, akan tetapi lebih ke menuntun peserta didik kita tanpa merubah kodrat mereka
sebagai manusia atau sebagai tidak merubah kodrat mereka maupun sifat mereka, meminta mereka menjadi seperti apa yang kita inginkan, ya. Jadi dalam pendidikan bahwa anak itu mempunyai kodrat mereka tersendiri. Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, sekolah diibaratkan sebuah taman yang tumbuh berbagai bunga dan anak yang datang ke tempat tersebut datang dengan perasaan senang dan bahagia. Dalam poin ini kita sebagai guru harus mampu menciptakan pembelajaran yang menyenangkan sehingga anak tidak takut untuk ke sekolah. Biasanya ada anak yang takut datang ke sekolah karena gurunya atau misalnya karena tidak mengerjakan PR, takut tidak sekolah, akhirnya dia pun tidak masuk sekolah. Nah, di sini sebagai guru kita harus bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan sehingga anak akan rindu kepada sekolahnya, ya. Kita sebagai guru harus bisa menarik minat siswa atau murid supaya mereka rajin untuk bersekolah. Kemudian yang poin berikutnya, pendidik diibaratkan sebagai petani, sedangkan peserta didik diibaratkan sebagai benih padi. Petani tidak dapat merubah kodrat padi menjadi jamur. Yang harus dilakukan petani adalah menuntun tumbuhnya padi dan merawatnya agar tumbuh subur dan berbuah bagus sesuai dengan yang diharapkan. Nah, sebagai pendidik di sini kita tidak bisa merubah kodrat setiap siswa. Di sini kita memberikan arahan, menuntun peserta didik kita supaya mereka bisa melakukan hal-hal yang positif. Kemudian di sini diibaratkan sebagai benih padi. Sebagai misalnya gini, seorang siswa mempunyai kemampuan di bidang melukis. Kita tidak bisa merubah anak tersebut menjadi seorang yang gemar membaca karena mungkin anak tersebut lebih berminat kepada kemampuannya sebagai melukis. Nah, kita harus arahkan peserta didik tersebut supaya peserta didik tersebut bisa lebih menyenangkan lagi dan bisa memberikan bukti atau apresiasi terhadap apa yang peserta didik tersebut senangi. Kodrat anak di sini ada kodrat alam dan kodrat zaman. Tentunya pada kodrat alam di sini gambarnya ada anak-anak yang sedang bermain. Jadi kodrat anak itu sebetulnya adalah bermain. Jadi di sini anak-anak apalagi di SD, anak-anak itu senangnya bermain. Jadi kita tidak bisa membuat kelas itu harus seni, harus semuanya harus dia memperhatikan guru, tidak. Karena di sini kodrat anak yaitu masa-masanya untuk bermain. Nah, di sini guru dituntut bagaimana caranya kita dapat menuntun anak dengan proses permainan misalnya. Di sini ada contohnya permainan orai-oraian. Nah, dari permainan di sini orai-oraian ini mengandung nilai-nilai kebudayaan yang bisa kita terapkan kepada peserta didik kita. Kemudian kita juga tidak boleh melupakan kodrat zaman, yaitu kodrat zaman di sini kita harus menyesuaikan pendidikan sesuai dengan zamannya. Mungkin pendidikan zaman dulu berbeda dengan pendidikan di zaman sekarang. Kalau dulu waktu saya masih SD belum mengenal adanya HP, gadget, laptop, seperti itu ya. Nah, tetapi di zaman sekarang siswa lebih dituntut untuk dapat memahami IT, mengoperasikan laptop, karena mungkin di zaman sekarang ada program MBK ya. Jadi di siswa itu dituntut untuk dapat mengoperasikan laptop atau HP dan sejenisnya. Nah, kemudian ada lagi yang dipelajari di guru penggerak itu yaitu trilogi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ada
ingasok sutulodo, yaitu yang artinya dari depan memberikan teladan. Di sini kita sebagai guru harus bisa memberikan teladan. Contoh kecil, ketika ada sampah, kita tidak boleh menunjuk satu siswa, tolong kamu buang sampah, tidak. Tapi kita harus memberikan teladan. Ayo anak-anak, karena di kolong bangku yang banyak sampah, mari kita bersihkan sama-sama ya. Ibu guru juga harus bisa mengambilkan sampah, menuntut anak-anak membuangnya ke tempat sampah. Jadi kita harus memberikan teladan-teladan kecil. Misalnya, anak-anak siapa yang bangunnya hari ini pagi? Nah, dari kebiasaan-kebiasaan itu mungkin nanti akan bisa menumbuhkan kesadaran pada anak tersebut. Kemudian ada lagi Mario bangun Karso, dari tengah membangun semangat. Nah, maksudnya di sini kita sebagai guru harus bisa membangun semangat. Ketika seorang siswa sudah lelah, mungkin anak tersebut sudah tidak bisa mempelajari apa yang anak tersebut tidak memahami apa yang disampaikan oleh guru. Nah, dari sini kita harus bisa membangun semangat kepada peserta didik kita supaya tidak putus asa. Karena setiap anak itu berangkat ke sekolah untuk belajar. Wajar saja jika anak misalnya bilang tidak bisa, karena ke sekolah itu untuk belajar supaya menjadi bisa. Kemudian ada lagi Tuturi Handayani, dari belakang memberikan dorongan. Nah, dorongan di sini maksudnya sebagai pendidik kita harus mendorong siswa kepada apa yang mereka minati. Contoh bidang olahraga, kita harus bisa mendorong siswa untuk bisa ke arah yang lebih baik, atau mungkin kalau misalnya anak tersebut mempunyai potensi yang lebih bisa menjadi atlet. Kemudian pada modul berikutnya ada tentang disiplin. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Nah, di poin ini disiplin positif, kebanyakan orang menghubungkan disiplin itu dengan aturan yang mengikat, sehingga kebanyakan orang takut dengan hukuman. Terlebih kan kalau misalnya dengan gurunya galak satu kali bicara aja, biasanya si anak
tidak monoton seperti itu aja data. Nah, mereka juga memiliki kebebasan ingin pembelajaran yang menyenangkan atau yang lainnya. Yang terakhir, kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Nah, di sini udah jelas ya, setiap orang itu memiliki kebutuhan untuk merasa senang. Bisa dengan cara apa saja ya, untuk memenuhi kebutuhan yang terakhir itu. Kemudian ada 5 posisi kontrol. Yang pertama, pemburu, kedua, pembuat rasa bersalah, yang ketiga, teman, keempat, penentau, dan terakhir manajer. Di sini yang pertama yaitu posisi kontrol yang pertama sebagai pemburu. Nah, di sini seorang guru dalam posisi kontrol hukum biasanya mengeluarkan nada-nada yang keras ya. Biasanya juga anak-anak takut terhadap hukuman. Misalnya ada anak yang terlambat sekolah, disuruh lari, disuruh push up, nah itu termasuk kepada hukuman. Atau misalnya ketika anak sedang pembelajaran anak fisik disuruh menulis sampai 2 halaman misalnya, itu sama dengan posisi pemburu. Kemudian membuat rasa bersalah. Nah, kalau di posisi ini biasanya nadanya itu lebih ke membuat si anak merasa dirinya itu bersalah atau direndahkan. Contoh, kenapa kamu tidak mengerjakan PR, kamu tidak kasihan ya. Atau misalnya ada anak yang tidak mau masuk karena malas, tidak mau sekolah, diantarkan sama orang tua. Kenapa tidak mau masuk? Kamu kan kasihan sama mama yang mengantar. Nah, itu sudah ke membuat rasa bersalah si anak tersebut akan merasa, oh iya, saya ini merasa dirinya rendah gitu ya. Kemudian yang ketiga, teman. Kalau di sini bahasanya lebih ringan. Kalau teman biasanya ada bercanda seperti itu ya. Misalnya begini, kenapa kamu kesiangan? Bukan kesiangan lagi. Ya udah, lain kali jangan ya. Biasanya itu untuk masuk teman. Selanjutnya yang pemantau. Di sini posisi pemantau ini biasanya ketika ada anak yang melakukan kesalahan, guru hanya memantau atau misalnya memberikan konsekuensi. Seperti contoh, ada anak yang terlambat sekolah. Si anak ditanya kenapa terlambat, tahu tidak konsekuensinya apa. Nah, si anak tersebut sudah tahu bahwa kalau terlambat sekolah misalnya harus tinggal di kelas selama pasti jam istirahat. Nah, itu termasuk ke posisi pemantau. Yang terakhir, posisi manajer. Nah, kalau di sini di posisi manajer, guru lebih ke mengarahkan. Sebelum mengarahkan, biasanya guru bertanya dulu kepada siswa tersebut kenapa terlambat, alasannya apa, kemudian nanti ditanyakan keyakinan kelas yang anak tersebut anggap. Kemudian nanti juga si anak diarahkan untuk bisa menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa membuat anak tersebut memang merasa bersalah, tapi tidak terlalu si anak tersebut merasa terpuruk bahwa yang bersalah itu bahwa saya itu membuat kekacauan, tidak seperti itu. Jadi anak lebih diarahkan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri dengan bantuan dari guru. Ada orang yang bisa bantu Ada Bu, kata saya, Kak Emma. ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Arem adalah Kak Emma dan Ibu ya. Kira-kira akan mulai sealarm kapan nih Arem? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Narem akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Narem ya. Ada lagi yang di program Narem agar tidak terlambat lagi. Tidak ada Bu. Baik, terima kasih kerjasama kamu. Sekarang kamu pergi kembali ke kelas minggu lagi. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah.
Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Kita sebagai guru diharapkan dapat memposisikan diri kita sebagai manajer, yaitu dengan cara menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, contohnya biasanya ada seorang siswa yang melanggar peraturan sekolah atau keyakinan kelas. Kalau dulu kesepakatan kelas ya, misalnya terlambat datang ke sekolah. Nah, kita harus menanyakan dulu, menstabilkan identitas, tidak karena tersebut salah. Kamu sudah salah, kamu sudah ketinggalan, atau kamu sudah terlambat. Tapi kita bertanya dulu alasannya apa, kemudian validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan menanyakan apa yang kamu lakukan itu salah. Misalnya si anak tersebut mengakui, oh iya apa yang saya lakukan itu adalah salah. Kemudian menanyakan keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar atau kamu tidak patuhi. Nah, di sini anak tersebut yang akan menyadari kesalahannya dan mencari solusi untuk permasalahannya. Pada modul ini saya mencoba menerapkan keyakinan kelas, segitiga dan distribusi, yaitu sekaligus dengan penerapan keyakinan kelas. Nah, ini penerapan keyakinan kelas mulai dari yang pertama, yaitu membuat dulu keyakinan kelas apa yang akan kita sepakati bersama. Jadi setiap siswa dibagi di satu kertas untuk menuliskan apa yang menjadi keyakinannya di kelas untuk dipatuhi oleh bersama. Kemudian nanti hasilnya ditempel di papan tulis dan disimpulkan, karena tidak mungkin semua ya, ada yang berbeda dan ada yang sama. Kita ambil, kita sepakati yang sama dan menghasilkan 5 keyakinan kelas. Nah, di sini ada menjaga kebersihan kelas, menghargai teman yang sedang berbicara, menolong teman, datang tepat waktu, dan menggunakan pakaian dengan rapi. Sekian apa yang saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua umumnya, khususnya untuk saya sendiri. Semoga apa yang saya bagikan atau ilmu yang saya dapat dari program CGP bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih saya ucapkan pertama-tama untuk Ibu Kepala Sekolah Gugus 4 dan juga para kepala sekolah Gugus 4, terutama kepala sekolah SD Cibadak 1 dan rekan-rekan guru Cibadak 1 yang telah menghadiri diseminasi budaya positif yang diselenggarakan untuk melengkapi tugas CGP Aksi Nyata Modul 1 Unit 4. Saya Heksuminar, SPDSD CGP Angkatan 7 Kabupaten Bandung, perwakilan dari SD Cibadak 1. Di dalam budaya positif di sekolah, yang pertama-tama harus kita lakukan yaitu mengubah paradigma pembelajaran. Seperti yang terbiasa kita laksanakan di sekolah, dari dulu kita menganggap bahwa pembelajaran itu terpusat kepada guru. Kita selalu menganggap bahwa anak didik itu hanya sebuah kertas kosong yang kita isi dengan ilmu-ilmu yang diberikan oleh seorang guru. Nah, paradigma seperti itu kita rubah. Dari mana? Dari filosofi pendidikan yang telah dipaparkan oleh Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia
memiliki. Bisa kita bertanya nih kepada anak, kamu mau jadi apa? Kamu bisanya apa? Kamu memiliki bakat apa? Kita sebagai guru di sini harus mencari, kembangkan karakter yang baik pada dia, bakat yang dia miliki, kita arahkan ke arah yang sesuai. Jangan sampai pada saat proses pembelajaran tersebut si anak sudah memiliki bakat, tetapi karena tidak kita perlukan, tidak kita arahkan si anak melenceng ke hal-hal yang negatif. Menurut Kini Hajar Dewantara, beliau mengibaratkan sekolah itu sebagai sebuah taman yang tumbuh berbagai bunga, dan anak yang datang ke tempat tersebut dengan perasaan senang dan bahagia. Seperti kita mungkin ya, kalau kita melihat tanaman di depan sekolah tumbuh subur, berbunga, kita juga akan merasa senang. Berbeda dengan tempat yang kita datangi gersang, tidak ada bunganya, aura yang sampai ke kita juga panas mungkin ya, yang terasa seperti itu. Nah, sekolah diibaratkan taman, lalu pendidik diibaratkan sebagai petani, sedangkan peserta didik kita ibaratkan sebagai benih padi atau benih tanaman. Nah, di sini si petani tidak dapat merubah benih yang tadinya benih beras atau padi akan tumbuh, diharapkan menjadi tumbuhan baru yang lain seperti jagung. Apa mungkin seperti itu? Tidak akan ya Bu ya. Nah, di sini yang membedakan adalah bagaimana si guru tersebut bisa merubah atau menuntun tumbuh kembangnya si padi, petani ya Bu ya tadi, menuntun tumbuh kembangnya padi dan merawatnya agar tumbuh subur dan berbuah bagus sesuai dengan yang diharapkan. Jika kita pergi ke pasar atau ke warung, di sana kan Bu banyak ya macamnya. Mau beli beras yang berapa sekilonya? 10.000, makanya 9.000 ada ya, 9.000, 10.000 sampai harga yang lebih jauh lebih mahal. Mungkin itu bukan mungkin, itu diklasifikasikan seperti itu karena kualitas. Nah, kita di sini sebagai guru mengharapkan siswa yang telah selesai melaksanakan pembelajaran dengan kita keluar dengan menjadi bibit-bibit unggul dengan memiliki kualitas yang mumpuni. Nah, di sini tugas kita ya Bu ya. Jadi jangan mengharapkan kita si anak bakatnya misal dia menari, kita ganti dia bakatnya menjadi baris berbaris. Kita mengharapkan yang lebih. Tidak harus seperti itu. Hanya saja di sini kita menuntun anak mengenali bakatnya, lalu mengarahkan ke arah yang sesuai. Dan jangan lupa juga, menurut Ki Hajar Dewantara itu Bapak, pada saat kita melaksanakan pembelajaran, kita harus menyesuaikan prosesnya dengan kodrat anak ini, kodrat zamannya, kodrat alaminya. Apa sih kodrat zaman? Kodrat zaman mungkin di dalam Islam juga ada keterangan yang Nabi Muhammad, berikanlah kepadaku supaya aku urusan agama adalah urusanku, urusan dunia adalah urusanku. Nah, seperti ini kodrat zaman. Kalau kan dulu secara pimpinan anak pegang laptop, mau pegang HP, bahkan saya mengalami sendiri, saya pegang HP zaman kuliah ya Bu. Ayah nama udah 2 tahun oke, sudah bisa main HP. Nah, itu kodrat zamannya nggak bisa kita kasih anak sekarang. Kamu nyosong HP, main sonar HP, background HP, nggak bisa. Si anak harus sesuai, kita menuntun anak tersebut agar dia tidak ketinggalan. Cek kasar nama tongkat tinggalin zaman. Nah, tetapi tetap di sini harus ada batas-batas kita yang harus mengarahkan. Makanya di sini kita dikatakan adalah menuntun. Si anak kita ajarkan seperti
biasanya kalau anak itu lebih nurut ke guru daripada orang tua. Mah, lecek bu guru gak cenah dia. Mah, lecek pak guru kayak gitu. Dia tingkat kepercayaannya kepada guru mungkin lebih besar daripada kepada orang tua karena menganggap guru itu serba bisa. Bahaya jika kita sebagai guru memberikan contoh walaupun tidak terasa itu ya. Ada tanda-tanda nyaman tapi kan dilihat. Kalau kita memberikan contoh yang kurang baik. Yang kedua, Ignadio Mangopasa dan tengah membangun semangat. Nah, di sini kita mengembangkan potensi anak itu di sini. Kita membangun semangat anak untuk dia lebih mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. Nah, yang ketiga, Kusuri Handayani dari belakang memberikan dorongan berupa motivasi untuk anak-anak. Disiplin positif di sekolah, disiplin itu menjadi hal utama. Segala sesuatu dimulai dengan disiplin. Bahkan ada nama gerakan dulu ya, gerakan disiplin nasional. Kebanyakan orang menghubungkan kata disiplin itu dengan kata tertib, teratur, bahkan kepatuhan. Tapi itu sifatnya keterpaksaan ya Bu ya. Nah, kata disiplin juga dihubungkan dengan hukuman. Contohnya seperti ini ya. Kamu kalau masuk kesiangan jam 7 kamu tidak akan bisa mengikuti pelajaran pada jam ke-1 atau jam ke-2. Nah, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Nah, ini nanti kita yang akan kita gali ke depannya. Justru itu adalah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, makna disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan karena sifatnya terpaksa mungkin ya. Nah, bagaimana caranya kita supaya disiplin itu sudah menjadi mendarah daging pada anak tersebut tanpa ada paksaan dari luar. Nah, ini yang harus kita PR mungkin ya, PR kita sebagai guru supaya anak tersebut sadar, punya kesadaran untuk menerapkan disiplin tanpa ada suruhan dari orang lain. Disiplin menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, di situ ada disiplin. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan secara-secaranya, tetapi itu sama saja. Sebab jika kita tidak dapat melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita dan peraturan Indonesia itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Nah, tetap mungkin ya, disiplin harus ada pengawasan, harus ada kontrol. Pada saat si anak tidak bisa mendisiplinkan dirinya sendiri, dia membutuhkan pengawasan di sini. Mungkin kalau di sekolah guru, nah guru di sini punya juga atasan kan seperti itu. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan yang dihargai dan bermakna. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, ini yang harus kita garis bawahi, dia memiliki motivasi intrinsik dari dorongan dari dalam diri dia. Ada aku teh sekolah teh mau pintar, aku mah ada sekolah teh karena itu kewajiban aku dan suatu keharusan yang nantinya bisa membuat aku mencapai cita-citaku. Nah, kita harus sampai ke sana si anak memiliki kesadaran tersebut bagaimana untuk mencapai cita-citanya dengan cara sekolah dan mengikuti peraturan yang sudah ada. Nah, di sini nilai-nilai kebajikan. Pada saat si anak tersebut sudah melaksanakan disiplin, otomatis nilai-nilai kebajikan yang lain juga akan tumbuh dalam diri dia. Nah, seperti di dalam profil pelajar Pancasila ya Bu ya. Nah, itu nilai-nilai kebajikan sudah ada di sana. Nah, kenapa sekarang di kurikulum Merdeka kita harus menerapkan profil pelajar Pancasila? Karena mungkin karakter yang utama itu apa yang harus dikembangkan di profil pelajar Pancasila. Motivasi perilaku manusia. Nah, manusia dalam berperilaku tidak akan berkesudahan mau ujuk-ujuk rumput, mau ujuk-ujuk
kedisiplin tadi. Dia melaksanakan kewajibannya, dia melaksanakan mengikuti aturan kedisiplinan tersebut karena hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau karena dia tidak mau dihukum. Misalkan nih, kalau zaman dulu sekarang sudah ada ya, aku berdiri di depan kelas sambil megang telinga. Hanya karena dia takut diberi hukuman seperti itu, dia melaksanakan peraturannya dengan baik. Jadi belum ada kesadaran diri dari anak tersebut. Kedua, ada hukuman, ada reward ya Bu ya, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ternyata saya ada yang di kita sudah sok dibunuhan terus ibu teh. Nah, seperti itu tanpa ada kesadaran. Kalau dia tidak dikasih uang, dia tidak akan mau membantu. Jangan sampai hal tersebut menjadi motivasi anak didik kita untuk melakukan sesuatu. Tapi kita berusaha menumbuhkan kesadaran diri dia untuk misalkan membantu temannya melaksanakan disiplin. Saya macam dari jam 7 kurang sepakat ke sekolah paling kurang jam 10 untuk diberi komen jam 1:30 ke sekolah teh. Jadi nomor 2 kita skip nih yang ribet-ribet seperti itu ya, rada dikurangi. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, poin yang ketiga nih, kita usahakan si anak memotivasi dirinya sendiri karena dia ingin mencapai cita-cita, dia ingin menjadi orang seperti apa sih? Kalau aku mau menjadi orang yang baik, menjadi orang yang sukses, aku harus melakukan memotivasi diri sendiri, melakukan nilai-nilai kebajikan universal yang tadi ya. Tapi ini yang nomor 1, nomor 2 ini mungkin kalau perlu mendesak ini bisa juga diberikan kepada anak, tetapi jangan melulu karena dia salah lalu diberi hukuman, karena dia menang kita kasih reward. Mungkin rewardnya kita bisa ganti dengan hal-hal yang lebih seperti penguatan dalam perkataan. Mungkin itu bisa lebih menumbuhkan keinginan memotivasi perilaku anak tersebut menjadi lebih baik. Jadi jangan jadi patokan hukuman dan reward itu ya Bu ya. Kalau bisa dikurangi. Selanjutnya Bu, dalam berperilaku juga manusia pasti karena ada kebutuhan di sana. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kedua, karena ingin disayang, ada rasa kasih sayang dan rasa ingin diterima oleh lingkungan. Yang ketiga, penguasaan, dia ingin ada rasa berkuasa. Kebutuhan pengakuan atas kemampuan yang telah dia lakukan, yang dia miliki. Kebebasan, nah ini kebebasan mungkin pengen lepas dari kekangan ya Bu ya, dan dia ingin bebas memilih apa yang dia suka, apa yang dia mau. Nah yang kelima, ini kesenangan, kebutuhan dan kesenangan. Aku mah happy-nya begini nih, aku ini belajar ini pengennya begini, gitu ya Bu ya, sesuai dengan keinginan. Nah, guru di sini di dalam pembelajaran memiliki posisi kontrol. Posisi kontrol di sini dibatasi menjadi 5 posisi kontrol. Yang 1, penghukum. 2, pembuat rasa bersalah. 3, guru sebagai teman. 4, sebagai pemantau. Dan yang tahapan yang paling tinggi ini, jika kita sudah menjadi guru yang bertindak sebagai manajer. Nah, penghukum, gimana Bu cara guru jadi penghukum? Nah ini biasanya guru-guru zaman reto ya. Kalau ini kita upgrade nih guru-guru yang suka menghukum. Kamu tidak masuk kelas, ngepel ayo nanti tungtung kelas lebih ke tungtung kantor misalkan. Bersihkan WC terus di zaman ayo naman begitu. Kenapa Kanji? Terus aja namanya di sekolah, penjaga sekolah. Jadi sesuai dengan tupoksinya. Ulah ini jangan anak-anak yang ingin belajar, anak yang satu bersihan WC. Ibu tenang campur ya biar kita mencintai kebudayaan. Sebagai penghukum, ayah kene Bu ya Bu? Ada lah, pasti ada. Nah yang kedua nih, pembuat rasa bersalah. Bagaimana? Kan
dengan kita langsung ke orang biar dia merasa masalahnya sama kita cuma kata-kata aja kasar tidak tapi nyelekit sakit anak-anak tuh beribut ya atau berantem ada nih orang tuanya laporan ke sekolah kita tadi dulu dengan porsi anak-anak nah kamu tuh keluarnya kayak ibu kutanya kak ibu kayak kita kan kata-kata itu jadi saya aku tuh bersalah ya sama guru kenapa ya aku tuh seperti itu nah di sana kan anak jadi kalau ini insecure ya seperti itu jadi ada dikurangi dari pengukur ya mungkin kita tidak bisa dari sini dari guru yang memiliki posisi kontrol sebagai pengukur dia langsung kan manajer kita rubah sedikit ya paradigma seperti itu. Yang ketiga sebagai teman. Kalau sebagai teman ini juga sering saya lakukan nih, apalagi dengan anak-anak yang kelas tinggi, tapi ada positif, ada negatifnya juga. Kalau kita bertindak sebagai teman kepada anak-anak, kadang anak-anak suka lupa batasan, ya, suka lupa batasan kepada kita yang kita itu di sini notabene sebagai guru atau orang tua dia mengganti orang tua dia di sekolah di rumah. Kamu jangan begitu aku. Dari bahasa aja ya, jangan begitulah. Misalnya kerjain Allah, PR-nya, bahasanya mungkin lebih ringan ke anak, tetapi di sana si anak mungkin enak dengan perilaku kita, tindakan kita tadi pasti. Sebenarnya sudah di sekolah kok tidak kebabaturan dan sekasar itu. Tapi si anak-anak bisa kebablasan di sini, nanti kebablasan dia jadi seenaknya. Nah yang ketiga pemantau, namanya juga pemantau. CCTV itu kamera pemantau kan ya. CCTV kan diam ya, kemana-mana ya ke CCTV, tetapi dia bisa menjelaskan apa yang terjadi yang tidak kita lihat. Anaknya tidak ngerjain PR misalnya, kita tidak kasar ke anak tersebut, tidak ngajak ngobrol sebagai teman, tapi si anak kita jelaskan konsekuensi apa yang dia perbuat itu yang akan dia terima. Kamu tidak ngerjain PR, konsekuensinya kamu sudah tahu. Ya, aku sudah tahu. Apa? Saya harus mengerjakan tugas 2 kali lipat lebih banyak dari tugas saya sebelumnya. Dingin kan datar si gurunya, bapak gurunya tidak marah, tidak apa, tapi tetap di sana ada hukuman, ada konsekuensi. Nah, manajer di sini nih, ini tingkatan yang tingkatan dewa berlimata. Tingkatan manajer mah kita posisinya kita sebagai manajer memanage supaya si anak tersebut menyadari kesalahan tanpa harus kita beri hukuman dan memberikan solusi supaya dia berubah ke arah yang lebih baik tanpa harus kita beri hukuman, tanpa harus kita beri konsekuensi, dan untuk kedepannya tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Sini ada video 5 posisi kontrol resti supply akan lebih jelas Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. sudah jelas ya Bu ya Bapak dari pemaparan video tadi dalam mengharapkan posisi kontrol kita sebagai posisi manajer di mana kita bukan hanya menyalahkan anak sudah mah anak salah kita salah tidak bisa kita bilang tidak bisa, tapi di sana kita mendorong anak supaya dia memiliki kesadaran dari diri sendiri dan
CGP Angkatan 7. Materi yang disampaikan begitu kena kepada kami sebagai para pendidik di lapangan sekolah. Karena apa? Mungkin bahasa seperti yang apa disampaikan oleh kami kepada siswa, nah, itu ngena gitu dalam pembahasan perusahaan. Koreksi lagi buat kami mungkin bahasa tersebut supaya lebih memikat anak, supaya lebih baik lagi dalam proses belajar mengajar. Terima kasih. Itu mungkin tanggapan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setelah tadi mendengar pemaparan ibu-ibu CGP, alhamdulillah ada masukan buat kami sebagai guru-guru di sini. Mudah-mudahan bermanfaat juga buat kami dan juga buat ibu guru CGP. Sekian. Tanggapan positif saya, semuanya itu sudah baik, itu merupakan contoh buat kami. Yang salah dan yang baik itu ada di dalam paparan itu, jadi kita bisa mengoreksi diri kita masing-masing. Semoga CGP ini makin meningkatkan semangat dan dalam berprestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru-guru CGP yang cantik-cantik, yang muda-muda. Selamat berjuang. Isinya sangat indah sekali. Terima kasih ya, semoga semangat terus maju. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelahan ya, ya. Sebab itu ibu mau bertanya, tadi itu ya sampai lembang-lembang peni ya. Soalnya waktu aku sejak presiden peni tidak mampu. Sama teman ya, keren ya anak ibu. Sudah sadar ya sekarang ya? Ya. Baik Penny juga harus bisa menghormati Putu dan memaafkan kesalahan Putu. Nah, sekarang kembali ke kelas ya. Ya, baik. Nah, seperti yang Putu sudah jelaskan, itu nilai perbuatan Putu sekarang sudah bagus ya. Putu sudah sadar. Coba ibu mau bertanya lagi. Kira-kira keyakinan kelas yang mana yang sudah Putu langgar? Tanggung jawab dan saya menghormati ibu. Menurut ibu tanggung jawab dan saya menghormati ibu. Kalau